Selamat malam Bapak Ibu Saudara, Shalom. Kita mengucap syukur kalau pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul lagi bersama-sama dengan keluarga di rumah untuk mengikuti ibadah doa Rabu malam kita. Mari sebelum kita mulai ibadah ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas begitu besarnya kasih-Mu di dalam kehidupan kami, di tengah kesibukan kami, di tengah hari-hari kami yang mungkin berat, tapi Engkau masih boleh memberikan kami hati untuk sekali lagi datang kepada Engkau ya Tuhan. Biar Engkau yang siapkan hati kami, kalau sebentar kami ingin memuji memuliakan nama-Mu, mau menaikkan beberapa doa Tuhan, dan juga mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau yang pakai waktu ke depan ini agar boleh membawa kami semakin dekat dengan Engkau ya Bapa, agar kami bisa juga mendengarkan isi hati-Mu Tuhan pada malam hari ini. Diserahkan sekali lagi Tuhan hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, dalam hari-hari mungkin yang kita lalui sungguh terasa berat, tapi biarlah kita malam ini mau mengingat bahwa apapun yang menimpa kita, Tuhan akan terus menjaga kita. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan atau kita dengarkan beberapa saat lagi dari KJ nomor 438, apapun yang menimpamu, Tuhan menjagamu. Mari kita siapkan hati, kita menyanyikan lagu ini. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Bila menanggung beban berat,
menjagamu. Tuhan menjagamu. Ya Bapak Ibu Saudara, malam hari ini saya juga mengajak kita semua untuk menaikkan beberapa pokok-pokok doa kita. Yang pertama, kita mau berdoa untuk penanganan pandemi COVID-19. Meskipun angka penularan yang kita lihat semakin hari semakin naik, tapi biarlah kita berdoa kiranya Tuhan yang berbelas kasih atas bangsa ini, dan juga kita meminta kiranya vaksinasi juga bisa didistribusikan dengan baik dan semakin cepat, dan juga angka penularan bisa berkurang hari lepas hari. Dan yang kedua, kita juga mau berdoa buat para jajaran pemerintah dan juga garda terdepan seperti Polri, TNI, dan tenaga kesehatan agar bisa diberikan kekuatan dan semangat terus untuk melayani dalam masa-masa yang sulit ini, biar kiranya melalui mereka juga pandemi ini bisa terselesaikan dengan secepatnya. Yang ketiga, kita juga mau berdoa untuk para hamba Tuhan, Majelis Jemaat GKI Agape, dan juga pengurus-pengurus di tiap komisi, biar meskipun dalam keadaan yang mungkin sulit dan mungkin mereka jenuh dalam melayani, tapi kiranya kita mau berdoa agar mereka boleh tetap semangat melayani jemaat-jemaat dengan penuh sukacita dan penuh hati yang mengucap syukur, dan tetap menjaga api semangat pelayanan mereka. Yang keempat, kita mau berdoa juga untuk setiap kita semua, keluarga besar dari Jemaat GKI Agape, untuk terus diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani, agar bisa terus bersukacita dan mengucap syukur dalam segala keadaan. Sebentar, doa-doa yang sudah saya bacakan tadi akan dilampirkan di layar. Mari kita siapkan hati, kita ambil waktu teduh kita mari bersama-sama berdoa di rumah masing-masing. Mari kita berdoa. Tentunya saat Tuhan memanggil kita untuk menjadi berkat, untuk menyatakan kasih-Nya di tengah dunia ini, banyak hal-hal yang mungkin memberatkan kita, banyak pergumulan-pergumulan, banyak tantangan-tantangan yang kita alami. Tapi biarlah
kita mau mengingat bahwa kasih Tuhan tiada bertara, seperti lagu yang akan kita nyanyikan untuk menyambut firman Tuhan pada malam hari ini. Kita mau mengingat bahwa dalam segala pergumulan, dalam segala keadaan di tengah dunia ini, tapi kasih Tuhan begitu besar dan terus menjagai dan menyertai kita. PKJ nomor 138, Setiamu Tuhan tiada bertara. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi kekal. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlu
Mari kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan malam hari ini di dalam ibadah mesbah doa yang kami ikuti bersama-sama. Kami bersyukur kami mendapat kesempatan untuk bisa mendengar kembali pemberitaan firman Tuhan. Engkau berbicaralah kepada kami Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membuka bersama-sama Alkitab kita dari surat 1 Tesalonika pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saya akan membacakan untuk jemaat mendengarkannya bersama-sama. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Pada malam hari ini, kita boleh belajar akan kehidupan seorang Rasul Tuhan, yaitu kehidupan Rasul Paulus. Firman Tuhan akan kita renungkan bersama-sama pada malam hari ini, berbicara tentang dikuatkan dalam panggilan Allah. Kenapa perlu dikuatkan? Karena manusia kadangkala ketika dia akan mengikuti, menjalankan panggilan Allah dalam hidupnya, tidak selalu dia merasa dirinya itu kuat. Dia seringkali lemah. Dia seringkali tidak berdaya, sehingga perlu dikuatkan. Dan kalau kita mengingat kembali akan panggilan Allah bagi setiap orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, bukan hanya sekedar dia dipanggil untuk percaya kepada Kristus, untuk menerima anugerah keselamatan itu. Tetapi dia juga dipanggil ketika dia sudah menjadi orang yang percaya kepada Yesus, ketika dia sudah menjadi anak-anak Tuhan. Dia dipanggil untuk menjalankan panggilan Allah buat hidup dia. Dan setiap orang dipanggil oleh Tuhan dengan panggilan berbeda-beda. Kita belajar dari kehidupan Rasul Paulus. Rasul Paulus seorang yang kalau kita belajar dari kehidupan masa lalu dia, seorang yang sangat pandai dalam soal-soal agama Yahudi. Khususnya ketika dia mendalami tentang Taurat, karena dia termasuk golongan orang Farisi. Tetapi bagaimana dengan pandangan dia, perlakuan dia terhadap orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus? Dia sangat membenci para pengikut Tuhan. Dia sangat menaruh perasaan tidak suka kepada setiap orang yang mengaku sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Sehingga di setiap kesempatan, dia mengambil cara-cara bagaimana untuk menyingkirkan orang-orang yang percaya ini. Sehingga dicatat di dalam Kisah Para Rasul, ketika Stefanus dirajam dengan batu sampai mati, Paulus hadir, dia melihat kejadian itu. Bahkan dia juga menyetujui akan tindakan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap Stefanus. Bahkan kalau kita baca ketika dia sudah menyaksikan, menyetujui akan perbuatan orang-orang itu untuk merajam Stefanus sampai mati, dia juga melanjutkan tindakan kejamnya terhadap orang-orang percaya. Puncaknya ketika dia datang kepada imam-imam kepala, meminta surat kuasa untuk pergi ke Damsyik, untuk menangkap, memenjarakan orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus, untuk dijebloskan dalam penjara. Itulah kehidupan Paulus di masa lalu dia. Tetapi Tuhan dengan penuh kasih karunia-Nya, Tuhan memanggil Paulus
dengan cara yang tidak pernah diduga, dengan cara yang ajaib. Sehingga Paulus ditangkap oleh Tuhan, hidupnya diubah oleh Tuhan. Dia menerima anugerah keselamatan, percaya kepada Kristus, dan bukan hanya dipanggil untuk percaya kepada Kristus, tetapi dia juga dipanggil untuk menjadi pemberita kabar keselamatan itu kepada orang-orang yang belum percaya pada Kristus. Inilah kehidupan Paulus. Mungkin di antara kita pun kalau kita melihat kehidupan masa lalu kita, kehidupan masa lalu yang bukan kehidupan yang baik. Mungkin kita orang-orang yang penuh dengan cacat celah, orang-orang penuh dengan dosa, kehidupan yang sudah rusak. Tetapi oleh karena anugerah Tuhan semata-mata, kita dipanggil, kita diselamatkan, kita diberikan status yang baru sebagai anak-anak Allah. Ketika kita sudah percaya kepada Kristus, Tuhan menyatakan akan rencananya buat kehidupan setiap kita. Kembali kita lihat seperti apa yang dikatakan di dalam surat 1 Tesalonika pasal yang kedua ini. Dari kehidupan Rasul Paulus, ketika dia dipanggil untuk menjadi seorang Rasul Tuhan, dia mendapat tugas untuk menjadi pemberita Injil Tuhan. Itu panggilan Tuhan buat kehidupan Paulus. Pertanyaan bagi kita, apakah mudah bagi Paulus untuk melaksanakan panggilan Allah itu? Apakah mudah bagi dia? Dia katakan di dalam suratnya ini, bahwa ketika dia melaksanakan panggilan Allah atas hidupnya, untuk menjadi pemberita Injil Tuhan, bukanlah perkara yang mudah. Sangat sukar dan sangat sulit bagi dia. Kenapa? Apa yang dia alami ketika dia melaksanakan tugas panggilannya itu? Dikatakan dia mengalami aniaya dan dihina. Seperti yang terjadi ketika dia mengabarkan Injil di Filipi. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul, waktu Paulus memberitakan Injil di Filipi, dia dianiaya, dia dilempari dengan batu, bahkan hampir mati. Kemudian dia juga dijebloskan dalam penjara, diperlakukan seperti penjahat besar. Dia bukan hanya dijebloskan dalam penjara, tetapi dia dipasung. Dipasung, diberikan rantai, diikat dengan rantai, lalu dijebloskan dalam penjara dan dijaga oleh banyak pasukan. Ini perlakuan orang-orang terhadap Paulus. Apakah dia melakukan tindak kejahatan? Melakukan pemberontakan? Tidak. Dia hanya melaksanakan panggilan Allah atas hidupnya, memberitakan Injil Tuhan. Tapi dia mengalami perlakuan yang demikian. Dalam kesulitan, dalam aniaya dan dia dihina sedemikian rupa, Paulus tetap dikatakan dia berjuang dalam perjuangan yang berat untuk melaksanakan panggilan Allah itu. Ketika kita bicara tentang perjuangan, ini bukanlah sesuatu tanpa harga yang harus dibayar. Tapi ada nilai, ada harga yang harus kita bayar. Dan Paulus pun ketika dia mengatakan ini adalah perjuangan yang berat bagi dia harus membayar harga. Membayar harga atas panggilan Allah buat hidupnya itu. Tetapi dia tetap setia melaksanakan panggilan Allah buat hidup dia. Dia bisa melakukan itu semua karena apa? Karena Tuhan memberikan pertolongan bagi Paulus. Dia dikuatkan dalam panggilan Tuhan buat kehidupan dia. Dia tidak mengandalkan kekuatan dia sendiri, dia tidak mengandalkan kehebatan dia sendiri, tetapi dia andalkan kekuatan dari Tuhan yang memanggil dia, yang memberikan tugas itu buat dia. Inilah yang membuat dia kuat dan setia menjalankan panggilan Tuhan buat kehidupan dia. Hal yang kedua kita akan pelajari. Bagaimana cara Paulus untuk bisa kuat melakukan panggilan Tuhan buat kehidupan dia. Dari nas yang kita baca tadi, saya akan memaparkan ada dua hal mendasar yang dilakukan oleh Paulus untuk dia kuat
dalam panggilan Tuhan itu. Hal yang pertama dia katakan, tugas yang dilakukan oleh Rasul Paulus, dia lakukan bukan dilandasi oleh kesesatan atau maksud yang tidak murni dan tidak disertai dengan tipu daya. Ini dia hindari itu. Dia hindari. Apa yang menjadi motivasi dia, penggerak dalam hati dia untuk melaksanakan tugas panggilan Allah ini. Bukan didasari oleh tipu daya, oleh kesesatan dan juga kepentingan-kepentingan yang tidak murni. Saya akan menceritakan ada sebuah kisah yang bagi saya sangat menarik. Suatu kali, seorang pimpinan perusahaan, karena dia menganggap bahwa dirinya sudah tidak lagi muda, dia sudah akan memasuki masa usia senjanya, dia akan pensiun dari jabatannya sekarang ini. Dan dia mau mewariskan, memilih orang yang akan melanjutkan kepemimpinan atas perusahaan yang akan dia tinggalkan itu. Bagaimana caranya? Karena dari sekian banyak calon yang dianggap layak dan mampu untuk melanjutkan kepemimpinan dia. Tapi dia tidak tahu akan isi hati dari setiap calon itu. Lalu dia mengadakan sebuah pengujian bagi setiap calon-calon yang akan dia anggap layak menjadi penerus dia di perusahaan itu. Lalu suatu kali dia kumpulkan orang-orang yang dianggap layak ini, lalu dibagikan benih dari tanaman. Lalu bapak ini, pimpinan dikatakan, setiap kalian aku berikan benih tanaman ini. Peliharalah baik-baik, rawatlah baik-baik, sampai batas waktu, saya kasih waktu kurang lebih 3 bulan untuk melihat hasil dari karya kalian semua. Dan setiap orang yang aku dapati berhasil memelihara benih ini sehingga bisa bertumbuh dengan baik, dialah yang akan menggantikan aku menjadi pimpinan di perusahaan ini. Wah, semua karyawannya yang mendapatkan benih itu sangat senang sekali. Mereka pulang, lalu mereka mulai melakukan berbagai macam cara untuk bisa berhasil. Dia katakan dari beberapa orang ini mulai mereka ambil pot, lalu diisi dengan tanah, dan benih itu dimasukkan. Hari demi hari berganti. 1 minggu lewat, wah semua karyawannya mulai bicara satu dengan yang lain. Waduh, benih saya sudah mulai tumbuh lu. Karena tiap hari saya sirami, saya kasih pupuk, dia sudah mulai tumbuh. Udah tingginya kelihatan. Udah ada yang 5 cm, ada yang 10 cm, dan lain-lain. Mereka saling membanggakan satu dengan yang lainnya. 1 bulan lewat, 2 bulan, tapi ada 1 orang karyawan yang juga menerima benih itu. Dia perhatikan benih yang dia sudah tanam. Kenapa 1 minggu tidak tumbuh? Ditunggu 2 minggu tidak tumbuh, 1 bulan gak tumbuh. Padahal dia dengar dari apa yang dipercakapkan oleh teman-temannya di kantor. Mereka semua membanggakan hasil dari apa yang mereka tanam itu. Semua bertumbuh. Bahkan ada yang sudah mulai berbunga. Dan sudah mulai kelihatan ada buahnya. Wah, si karyawan ini mulai merasakan sebuah perasaan hati yang gak enak. Berarti dia gagal. Gagal melaksanakan apa yang diperintahkan oleh pimpinan dia. Tapi istrinya katakan, engkau sudah lakukan yang terbaik. Engkau sudah menanam di tanah yang terbaik. Engkau sudah menyirami, memberikan sinar matahari yang cukup. Itu sudah engkau lakukan yang terbaik. Tidak apa-apa engkau lakukan itu dengan benar. Terus waktu terus berjalan. Sampai pada akhirnya 3 bulan itu lewat. Kemudian semua karyawannya dikumpulkan kembali oleh pimpinan. Dan dikatakan besok kalian semua bawa
benih yang telah aku berikan 3 bulan yang lalu untuk diperlihatkan di hadapanku. Semuanya katakan, baik Pak, kami akan lakukan itu. Si karyawan, di mana benihnya enggak tumbuh meskipun sudah berjalan 3 bulan. Dia dengan hati yang sedih. Dia pulang ke rumah, lalu dia katakan kepada istrinya, istriku, apakah aku harus memperlihatkan benih yang tidak tumbuh ini? Aku perlihatkan di hadapan pimpinan perusahaan. Bagaimana harga diriku nanti? Pasti aku dikatakan karyawan yang tidak benar dalam bekerja. Karyawan yang melalaikan tugas untuk merawat benih ini. Tapi istri katakan, engkau sudah melakukan yang terbaik. Bawa apa yang ada sebagaimana fakta yang terjadi. Lalu besok harinya karyawan ini membawa pot bunga yang masih belum tumbuh benih yang dia tanam di sana. Dia bawa, kemudian ketika ada di ruang pertemuan itu, semua karyawan yang lain bawa tanaman begitu bagus sekali. Ada yang sudah berbuah dan lain-lain. Kemudian pimpinan perusahaan katakan, hari ini aku akan memilih orang yang tepat yang akan menggantikan aku sebagai pimpinan di perusahaan ini. Berdasarkan akan sikap hatinya yang jujur. Sikap hatinya yang tulus. Kemudian dia menghampiri karyawannya yang hanya membawa pot yang hanya ada tanah dan bibit tanaman yang tidak tumbuh itu. Pimpinan ini sampai menghampiri karyawannya, dia katakan, inilah orang yang akan menggantikan aku sebagai pimpinan di perusahaan ini. Karena aku hanya mendapati dialah orang yang jujur itu. Yang teruji, yang tulus hatinya. Wah, semuanya kaget. Loh, kok bisa ya? Termasuk karyawan ini, dia kaget. Kok bisa aku yang gagal memelihara bibit tanaman ini? Tapi justru aku dipilih. Lalu bos ini katakan, kalian tahu tidak? Bibit tanaman yang aku berikan pada kalian masing-masing, itu bibit tanaman yang sudah mati. Apapun yang kalian lakukan terhadap bibit tanaman ini nggak akan pernah tumbuh. Kalau bisa ada yang tumbuh sampai seperti ini, sampai ada buah, itu berarti kalian mencurang, tidak jujur. Kalian sudah menggantikan itu. Kalau itu saja hal yang kelihatannya sepele saja kalian sudah tidak jujur, bagaimana kalau diberikan tanggung jawab dari pimpinan di perusahaan ini? Tapi aku lihat inilah satu-satunya orang yang jujur, yang tulus. Dia sudah melakukan yang terbaik buat merawat bibit tanamannya, tapi tidak tumbuh. Dia jujur dan dialah orang yang tepat. Nah, bagi saya ini adalah sebuah contoh yang sangat luar biasa. Kejujuran dan ketulusan hati itu dia lakukan dan berbuah yang sangat luar biasa. Nah, Rasul Paulus juga katakan demikian. Dia hindari hal-hal yang tidak jujur, hal-hal yang hanya memutarbalikkan berdasarkan tipu muslihat. Itu dia hindari. Kemudian apa dia lakukan untuk melaksanakan tugas itu? Rasul Paulus, dia berdamai dengan dirinya. Dia ingat bahwa masa lalu dia, kehidupan yang sangat membenci kekristenan. Tetapi karena anugerah Allah dia terima dalam Kristus, dia dilayakan oleh Tuhan. Sehingga apa yang terjadi pada kehidupan masa lalunya, dia sudah berdamai dengan itu. Dan dia memandang ke depan akan panggilan Allah buat hidupnya. Sehingga dia tidak lagi dihantui oleh kehidupan masa lalunya sebagai penganiaya jemaat Tuhan. Tetapi dia lihat ke depan, aku dipanggil, aku telah menerima anugerah keselamatan, aku dipanggil untuk melaksanakan panggilan Allah untuk menjadi pekabar-pekabar Injil Kristus buat jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Dia lakukan itu. Sehingga ketika dia menjalankan tugas panggilan itu, dia mengabarkan Injil,
Dia katakan, aku mengabarkan berita Injil keselamatan itu. Bukan untuk menyukakan hati manusia, tetapi untuk menyukakan hati Allah. Sehingga meskipun dia ditentang oleh berbagai macam pihak, tapi dia tetap setia mengabarkan Injil keselamatan itu. Dan banyak jiwa yang dimenangkan oleh pemberitaan Injil itu. Dan dia katakan, aku berbicara untuk menyukakan hati Allah dan Allah menguji akan hatiku ini ketika aku melakukan tugas itu. Jadi hari ini biarlah melalui firman Tuhan yang diberitakan, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah dipanggil menjadi pribadi-pribadi yang menerima anugerah keselamatan, menjadi anak-anak Allah. Kita ingat panggilan Tuhan atas diri kita untuk menjalankan tugas yang Tuhan telah percayakan bagi kita. Tuhan memanggil kita dengan panggilan yang mulia. Lakukan itu dengan setia. Tunaikan itu sampai tuntas. Ketika engkau harus mengalami tantangan dan rintangan, Tuhan akan memberikan pertolongan, menguatkan engkau, sehingga engkau bisa menyelesaikan tugas panggilanmu itu. Amin. Firman Tuhan, mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kami dengarkan pemberitaannya pada malam ini. Biarlah kami boleh belajar dari kehidupan Rasul Paulus. Dia setia menjalankan tugas panggilan Allah atas dirinya sebagai pemberita Injil. Meskipun harus mengalami tantangan, hambatan, dan rintangan, tapi dia dikuatkan oleh karena pertolongan Allah. Biarlah kami pun juga mau taat, setia menunaikan tugas panggilan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, kita mengucap syukur kalau kita sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita menutup ibadah doa Rabu malam kita pada hari ini, saya mengajak kita untuk menyanyikan Bapa terima kasih, untuk menaikkan segala puji syukur kita di hadapan Tuhan. Bapa terima kasih. Mari kita tutup ibadah kita dalam doa. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu. Kami sudah boleh berdoa, menaikkan doa-doa kami ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan segala doa yang kami naikkan, biar kami percaya Engkau sudah dengar dan Engkau yang jawab seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapa, bukan kehendak kami. Kami juga mengucap syukur kalau kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biar kiranya Engkau yang terus menguatkan kami dalam kami melangkah di tengah kehidupan kami saat Kau mengutus kami untuk menjadi berkat di tengah-tengah
dunia ini. Biarlah kiranya Engkau juga yang memberikan kami kekuatan dan terus menyertai kami. Kalau sebentar kami ingin mengakhiri ibadah kami ya Bapa, dan kami ingin kembali ke dalam aktivitas kami masing-masing. Biar kiranya Tuhan, nama-Mu terus dipermuliakan melalui tutur kata kami, melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sekali lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Ibadah doa Rabu malam kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.